Alhamdulillah, jazakallah Ustaz, terima kasih. Kita langsung telepon nih karena hari ini azan subuh pada pukul 4:22. 22 menit. Kita sholat subuh, jeda dulu. Betul. Kita lanjut lagi. Lanjutkan. Interaksi telepon, pertanyaan tentang Anissa 5657 yang berkaitan dengan bidadari bisa. Subhanallah. Apakah aku meninggal dengan pasanganku yang sudah kita berikrar di dunia dan akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Karena yang satunya tukang mabok, pemajikan tukang ibadah, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Boleh ditanya nanti. Baik, kita langsung terima telepon Ustadz. Sudah ya, mangga. Ada yang tersambung kayaknya ya Den ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semakin toyib. Ustaz. Alhamdulillah. Kumaha sawang sulna abi damang sakuala wargi. Alhamdulillah ya peuyeh kene batuk. Cuaca na kieu. Wilujeng lah. Rahma Adnia Mubarak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nuhun pidoana abi nuhun jazakallah. Cing langgeng Amin ya Allah. Amin nuhun. Aduh abi nuhun pidoana ti sembuh ya. Alhamdulillah. Sing dikabulkan Allah. Margi ieu dina malinten Jumaah pasti dikabulkeun ku Allah. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah. Dugi ka merinding kieu doa ti abi masyaallah. Namanya tenawan di surga teh bidadarinya. Mohon bidadari. Hari pamengketna sebut teh bidadari. Bidadara mohon. Maksudnya sami-saminya pamengketna kengeng pasangan dunya. Mohon. Tapi istrina mohon upami istrina soleh suamina soleh janten aranjeuna duaan janten bidadara. Duaan adinya tepang deuynya. Tepang deui, tapi secara mah alimeun abi. Cenah jeung ibuna jeung si ayahna ai mah geus apa goreng patutna. Benten deui atuh benten deui di ditu. Benten deui. Baheula tukang mintaan duit. Kum saya nanya. Siap abi. Abi balik ke masjid. Bangga abi. Kumkeun ada di seueur teuing catatan mah nya. Siap abi. Siap. Mohon abi. Sami-sami abi. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Untuk abi di Cipadung 455 mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga amin ya rabbal alamin. Kemarin tuh ya Ibu Ida itu ada nelpon juga, tapi kalau lihat di miss call-nya Ustadz Abang nggak melihat di layar tuh nggak bertumpuk sekali kemarin. Betul. Untuk Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana yang mudah-mudahan ketiasa nelpon pas subuhnya. Aduh. Pak Miftah juga apa kabar Pak Miftah? Haji Miftah kumaha damang. Mudah-mudahan sehat pagi ini. Amin. Kita siap angkat telepon dan terima telepon Ibu Haja Puspa juga pagi ini. Mudah-mudahan juga sempat juga menelpon Ibu Kayati, Agus, Kang Agus ini sudah masuk, Ibu Mimin Mardia dan juga siapa lagi yang sudah bergabung, Kang Danu, juga Bu Cicin dan banyak sekali. Kita tunggu untuk yang siap menelpon di kesempatan session yang ini karena kita akan jeda dulu nanti azan subuh, kita sholat subuh dulu dan juga siapakah yang sudah siap bergabung pagi ini. Coba kita ada Ibu Ati di Jakarta baru masuk lagi lama tidak masuk ya di Jakarta. Betul, apa kabar Betawi pagi hari ini tidak ada demo? Apa yang ada macetnya di mana-mana. Macetnya di mana-mana. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semakin toyib. Damang Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Haji. Kumaha samolina Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Sakit tang nyimpen doana pun anak menuju ke Damang. Sahana mena teh saha? Nu pamegat? Susilawati Utami anu bungsu. Nyimpen doana sih. Mangga Bu Haji. Ustaz abdi teh naroskeun. Caurna cenah upami anu musyrik anu sok dudukun disimpen dina kerak dina neraka teh saras kitu Pak Ustaz. Ada ngadangu. Mangga. Naroskeun eta we. Atur nuhun abdi diangkat eta ngiring bingah abdi neng tos ngayakeun eta. Mudah-mudahan teh anu sakat abdi tiasa mios ka bumi nengnya. Insyaallah pidoana Bu Haji angkat pidoananya. Mudah-mudahan didoakeun ku abdi sing enggal lancar segala rupa maksana. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah nuhun.
nuhun. Salame kan biasa lah kayak Bu Popon buat tina bangsa ibu Jaheha sadayana abdi Siap. kabujang ka masjidnya Pak Ustaz. Siap, mangga Sami Ibu abdi diangkat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Jangka di Banteng Kecil. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Kokom baru masuk, terima kasih Bu Kokom. Di Ciwastera Pak Haji Ade, Pak Ade, Damang Abah. Abah ngopi, menit bagi-bagi. Kita juga ngopi di sini. Oh, kopi dulu Ustadz lah sambil kita terima telepon sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib Semakin toyib. Sehat Bunda. Alhamdulillah Ustaz. Mendengarkan mengenai neraka. Merinding. Subhanallah, takut, kebayang. Subhanallah. Betapa pedihnya. Seandainya seseorang bisa melakukan ibadah amalan soleh di saat sudah uzur dengan keterbatasan kesehatannya, tenaganya, ekonominya, apakah amalannya diterima? Padahal masa lalunya sangat kelam umpama. Iya. Itu pertanyaan yang pertama ya Ustaz. Ya. Yang kedua, apakah Allah akan memasukkan ke dalam surganya? Mungkin amalan solehnya tidak seimbang dengan masa kelamnya. Hanya itu yang perlu saya pertanyakan Ustaz. Jazakillah khairan atas pencerahannya. Terima kasih Bang Aful atas kesempatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Abang ingat ucapan Ibu Elvi itu. Allah itu Maha Ghafurur Rahim meskipun dosa setumpuk katanya. Kan beliau itu kan pengajiannya juga luar biasa tuh sama Abah tuh Ustaz. Bunda Elvi Sukaisi. Subhanallah. Yang nanti akan bisik-bisik tetangga dan bisik-bisik dahlia. Minggu depan di bulan Oktober tanggal 12 ya. Tanggal 12 Oktober. Subhanallah. Biar abang yang hadir mewakili pengapajari Ustaz ya. Kalau mau ikut juga biasanya kita di belakang panggung sebelah sana tuh. Oh gitu ya. Di bawah pohon. Di piwarang joget ada biasa. Gawat ya si Sansan eta si Barbie-nya sok ngajak joget gitu teh. Nya serta para rugu. Komo teh antri jeung si Minul. Wow, popolotot lemut Minul joget teh Ustaz. Subhanallah. Baik wargi Dahlia, kita jeda dulu ya. Kita akan melaksanakan salat subuh terlebih dahulu karena waktu subuh untuk Bandung yaitu 4:22 wargi Dahlia ya. Yep. Setelah kita melaksanakan salat subuh, insyaallah kita akan kembali melanjutkan thalabul ilmi kita. Itu ya. Abi lebih duluan ya ke masjid ya. Iya. Meni tengah jak meni tenungguan. Ya, kalau orang-orang yang ini tuh sunatnya dulu tuh ya Ustaz ya, yang dikejar itu ya. Yang dikejar. Apa keistimewaan sunat? Keistimewaan dari hadir ke tempat masjid sebelum sholat itu ada adalah sholat tahiyatul masjid dulu. Betul. Terus qabla subuh, kemudian sholat subuh, pahalanya luar biasa. Sama dengan lebih baik daripada dunia dan isinya qabla subuh, dan sholat subuh yang dikerjakan secara ikhlas maka sama dengan sholat semalam suntuk. Coba itu luar biasa. Nah, ya. Saatnya kita untuk siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh, maka tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM.
Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Hikmah Fajar Dahlia FM untuk lanjutan pertanyaan tentang hal yang Wargi Dahlia pertanyakan tadi. Sudah ada Abi Gunung Sembung tadi ya, sudah ada Ibu Kahyati, Ibu Puspa, baru beberapa yang sempat telepon. Ini juga ada dari Ibu Ati di Jakarta. Mudah-mudahan sudah selesai juga sholat subuhnya. Assalamualaikum Ustadz. Langsung biar bisa dicatat nanti. Nanti abang bisa mencari lagi pertanyaan yang tertumpuk begitu banyak sekali di layar komputer kita. Ibu Ati bertanya, bagaimana caranya kalau kita ingin masuk surga, kalau suami kita nggak pernah sholat sama sekali, bukankah seorang suami jadi imam dalam keluarga, dalam rumah tangga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz dari Teh Ati yang ada di Jakarta. Baik, Bang Haji Apul juga Wargi Dahlia ikhwatu fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah salat kita, terutama salat subuh, zikir kita, doa kita diterima menjadi bagian amal soleh, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga kami mengaturkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada Wargi Dahlia yang begitu antusias di acara Hikmah Fajar di 101,5 Dahlia FM Bandung. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami, baik melalui WhatsApp maupun telepon. Kami mohon bimbingan dan kekuatan dari Allah, semoga kami bisa menjawab pertanyaan wargi, dan apabila kami tidak bisa menjawab, itulah keterbatasan ilmu kami, kedoifan ilmu kami sampaikan wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan pertama dari Abi di Cipadung 455, selain menyampaikan silaturahim, beliau bertanya tentang laki-laki mendapatkan bidadari, kemudian laki-laki bidadari, perempuan apakah mendapatkan bidadara? Baik Wargi Dahlia, ini dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, bahwasannya laki-laki perempuan yang beriman akan mendapatkan pelayanan dari pelayan-pelayan yang begitu indah, rupawan, elok, dan begitu indah untuk dipandang dan tidak merasa bosan untuk dilihatnya. Mala ainun ra'at wala ujun samiyat wala khatara fi qalbil bashar. Bagi mereka suami istri yang beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya, masuk ke dalam surga secara bersama-sama, dan di sana mereka akan menjadi pasangan hidup seperti pasangan hidup yang ada di dunia. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah rupa mereka, wajah mereka, umur atau usia mereka kisaran usia 30 sampai 40 tahun. Jadi tidak lebih daripada itu. Tidak ada nenek-nenek, aki-aki, tidak juga ada anak-anak. Semuanya dalam keadaan rata usia yang sama. Tetapi dalam kondisi yang berbeda, wajah yang berbeda, wajah yang penuh dengan rupawan, seperti melihat bulan purnama. Maka di situ tidak ada nilai rasa bosan untuk melihat suami, tidak bosan melihat istri, pengennya itu bersama-sama, dipenuhi rasa kasih dan sayang. Karena itu janji Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran, mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Kekal tinggal di dalamnya berarti tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kegelisahan. Nyaman, tenang, tentram, sakinah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Dari Ibu Ajeng Engkah ada doa, mohon doa untuk kita ya Wargi Dahlia, dari kita semua untuk putri dari Ibu Ajeng Engkah, Susilawati Utami yang tengah sakit, Kang Lutfi juga tengah sakit, putra dari Teh Lili Situjuwangse dan Kang Haji Wahyu, juga istri dari Kang Ebit yang bernama Ana Kurniawati yang tengah sakit. Semoga disehatkan kembali oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna, menjadi kiparat terhadap dosa dan kesalahan, dan insya Allah disehatkan kesehatan dan kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rabban nas adibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Hajangka bertanya, apakah orang musyrik disimpan di dalam kerak neraka? Setahu kami Wargi Dahlia, orang-orang musyrik itu dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka
neraka jahanam. Orang-orang yang musyrik itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam, ya, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Jadi orang yang musyrik itu bukan di keraknya neraka, tapi di dalam neraka jahanam, neraka yang penuh dengan siksaan yang berat. Sementara yang ada di dalam kerak neraka itu adalah orang yang munafik. Innal munafiqina fi dartil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik yang bermuka dua, banget yang harap hati mungkir, berada di dalam keraknya neraka. Wallahu ta'ala bisawab. Dari Bunda Puspa di Madalajati, seseorang yang bisa melakukan amal soleh tapi di saat sudah uzur, sudah tua, ya, dengan keterbatasan tenaga, pemikiran, ekonomi dan lain sebagainya. Masa dulunya mungkin penuh dengan dosa dan kesalahan. Apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini seperti digambarkan di dalam Al-Quran bahwasannya sebesar dan seberat apapun dosa dan kesalahan kita oleh Allah akan diampuni. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu dua, satu kasih sayang, dua maghfirah Allah. Selama dia mau bertobat kepada Allah, masih diberikan usia, kesempatan, dia dipakai untuk bertobat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Seperti kita ambil contoh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar begitu keras menentang Islam, bahkan ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi atas hidayah dari Allah Rabbul Alamin, maka kata Nabi, dosa-dosa mereka yang kafir, kemudian dia berhijrah masuk ke dalam Islam, dosa yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Maka mereka seperti bayi yang baru keluar dari kandungan ibunya, putih bersih, selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kesalahannya akan diampuni. Kalau dosa dan kesalahan diampuni, maka bisa menjawab pertanyaan yang kedua, apakah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sementara dosa-dosa yang lalu begitu banyak bila dibandingkan dengan amal soleh. Kalau Allah mau, dosa-dosa yang lalu seperti Umar ibn Khattab ingin membunuh Nabi, bahkan membunuh anak-anak, mengubur anak-anaknya yang masih kecil dalam keadaan dikubur oleh hidup-hidup. Kalau dia beriman kepada Allah, mengakui kesalahan dan bertobat, maka Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya, akan dimasukkan ke dalam surga. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala bisawab. Ibu hati-hati di Jakarta. Bagaimana misalnya kalau kita menginginkan pasangan hidup kita sejalan dan selaras, ya, tetapi di sisi lain kita ingin masuk ke dalam surga, sementara pasangan hidup kita itu, terutama misalnya suaminya atau suami wargi, suami kita, ya, tidak sama-sama satu frekuensi beriman. Apakah bisa masuk ke dalam surga? Tentunya tidak, wargi. Tentunya tidak. Karena orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, artinya mereka yang mengatakan beriman kepada Allah lalu melaksanakan amal soleh. Maka dengan amal soleh itulah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah sehingga rahmat Allah turun dan dia masuk ke dalam surga. Jadi orang yang masuk surga itu bukan karena amal. Amal itu hanya sebab saja, akibatnya turun ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah menurunkan keridhoannya, maka Allah akan memberikan sesuatu hal yang belum dirasakan oleh orang yang melaksanakan amal soleh. Bagaimana cara supaya Allah ridho? Yaitu melaksanakan amal soleh yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Quran maupun beriktibar terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 tadi memohon agar diri kita, pasangan hidup kita, juga anak keturunan kita menjadi qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin di antara orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Diberikan ilmu,
diri kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita satu frekuensi. Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang suaminya beriman, istrinya beriman, anaknya beriman, mereka akan masuk berbondong-bondong ke dalam surga seperti layaknya seperti siapa? Satu keluarga yang masuk dalam surga. Bila pasangan kita tidak beriman, maka punten-punten saja tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Terkecuali kalau hari ini kita nasihati istri kita supaya beriman, menasihati anak kita supaya beriman, menasihati suami kita beriman. Sudah Ustaz, sudah berikan nasihat A, B, C, tapi tetap saja kalau susah diberikan nasihat anak keturunan kita, pasangan hidup kita, biar peristiwa yang akan menasihatinya, kejadian yang akan menimpanya itu menjadi pelajaran dan nasihat bagi dia. Kalau itu tidak bisa membuat dia kembali kepada Allah dengan peristiwa, biar Allah yang menegurnya. Gitu panggitannya Teh Ati di Jakarta. Wallahu ta'ala bisawab. Baik, tidak terasa waktu kita apapun yang terjadi pada pagi hari ini. Betul. Di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Oh, tapi tadi ada Dapa yang Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustaz Mengapul. Taif semakin taif. Semakin toib waktunya ini. Waktunya dapat. Ustaz Taufik sudah hadir. Betul. Mohon maaf saja bagi Dahlia dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita. Ini pertanyaan Mama Dapa nanti mungkin di Ustaz Taufik ya? Iya, insya Allah nanti disampaikan ke Pak Ustaz Taufik saja ya. Mungkin mudah-mudahan di akhir kesempatan ini kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Wa akhir da'wat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair ilmunya. Bersama Denis, ada Ebit juga di studio, ada Bang Apul dan Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Hikmah Fajar menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.